Halo, kita lanjut guys. Di lapisan pagoda 4 orang suci dari leluhur roh agung. Pembantaian bergema di sekitar altar besar dengan energi spiritual dan aura iblis yang saling bertabrakan, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, ini juga menyebabkan lapisan terus bergetar. Itu karena orang-orang yang mencoba melindungi altar dan menghancurkan altar, para ahli dari dunia 1000 besar dan klan Vien telah memulai perang mereka di sini. Ada kelompok yang berkumpul di arah barat laut, itu adalah Luo Li dengan Ling Xi, Wen Qingxuan dan penjaga mereka yang lain di sekitar mereka. Meskipun formasi mereka tidak luar biasa, itu masih medan perang. Hanya jumlah penguasa bumi yang disempurnakan saja yang bisa dihitung dengan jari 2 tangan, tidak termasuk klan Vien. Tapi untungnya, tidak ada eksistensi seperti Si Tianyu di level ini, jadi pertempuran antara kedua belah pihak sangat intens, tetapi tidak ada yang menang. Luo Li, apa yang wanita itu coba lakukan? Wen Qingxuan menyodok Luo Li dan mengarahkan pandangannya ke kejauhan, di mana seorang wanita menawan berdiri di tengah altar, berpakaian putih. Pada saat ini, Wen Qingxuan dan semua orang tahu nama wanita itu, Bai Siner. Dia juga pesaing Luo Li kali ini, karena tujuannya juga merupakan warisan dari leluhur roh agung. Sarana Bai Siner cukup hebat, karena sekelilingnya dikelilingi oleh para ahli yang tangguh, dengan beberapa penguasa bumi sempurna yang membentuk formasi mewah. Jadi, merekalah yang berhasil mendekati altar dan menolak serangan dari klan Vien. Terlindungi dalam lingkaran, Bai Siner melirik Luo Li dari jauh sebelum bibirnya yang kemerahan terangkat dan dia dengan lembut duduk. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan lingkaran cahaya berkumpul sebelum menyebar di atas kepalanya. Dia mencoba membangunkan keinginan leluhur roh agung yang tertidur. Luo Li menyipitkan matanya melihat pemandangan ini. Di level ini, tidak ada orang yang bisa melepaskan fragmen jiwa Raja Langit yang disegel, jadi itu berarti kehendak leluhur roh agung juga tertidur. Secara alami, jika Bai Siner dapat berkomunikasi dengan kehendak leluhur roh agung, dia akan dapat meminjam kekuatannya dan menyapu semua klan Vien keluar dari sini. Pada saat itu, dia tidak diragukan lagi akan menjadi kontributor terbesar. Dan kemampuan Divine Peerless, cahaya penyaluran roh kuno juga akan jatuh ke tangannya. Kita harus menghentikannya, Ling Xi mengernyitkan alisnya. Jika Bai Siner memperoleh cahaya penyaluran roh kuno, maka Luo Li akan gagal dalam misi kali ini. Alasan mengapa Mu Chen menyerahkan semua orang kepada Luo Li adalah agar mereka dapat membantunya menyelesaikan tugasnya. Tetapi jika mereka gagal meskipun demikian, mereka tidak akan tahu bagaimana menjawab Mu Chen. Aku akan pergi dan mengganggunya, Long Xiang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun ada beberapa penguasa bumi yang disempurnakan di sekitar Bai Siner, dia tidak takut. Tapi dia dihentikan oleh Luo Li saat dia menggelengkan kepalanya. Teknik kultivasi yang dia praktikkan seharusnya adalah Sutra Roh Agung Klan Roh Kuno. Dikatakan teknik kultivasi yang sama dengan leluhur roh agung, jadi dia mencoba menggunakan teknik ini untuk membangunkan kehendak leluhur roh agung. Itu ide yang cukup bagus, tapi bagaimana bisa semudah yang dia bayangkan? Dari informasi yang diperoleh Luo Li, leluhur roh agung adalah yang pertama jatuh di antara 4 leluhur. Jadi bahkan jika keinginannya tertidur lelap, tidak mudah untuk membangunkannya. Dengan demikian, Luo Li tidak merasa bahwa Bai Siner dapat menyelesaikan tugas itu. Melihat betapa tenangnya Luo Li, semua orang juga menekan kecemasan di hati mereka dan menyaksikan. Saat mereka tenang, Bai Siner melirik mereka, dan setelah melihat tidak ada gerakan dari mereka, dia tersenyum tipis sebelum dia dengan lembut melambaikan tangannya ke arah para ahli di sekitarnya. Para ahli itu juga telah menarik kembali perhatian mereka yang diarahkan pada Luo Li dan mereka mengepung Bai Siner, melindunginya. Wanita itu benar-benar berhati-hati dalam bertahan melawan kita setiap saat. Wen Qingxuan berkata dengan alis terangkat saat dia berbicara. Seseorang yang mampu menjadi kuasa Holy Maiden dari klan roh kuno, bagaimana mungkin mereka tidak lihai? Luo Li tersenyum. Bai Siner datang sendiri dan berhasil mendapatkan begitu banyak ahli yang bersedia membantunya. Caranya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Saat mereka berbicara, cahaya yang dalam di atas kepala Bai Siner menjadi mirip dengan bulan yang menyinari seluruh wilayah ini. Kilau menyebar di sekitar altar dan tablet kuno mulai bergetar. Tatapan Bai Siner melintas dengan gembira saat melihatnya.
Namun, kegembiraan di wajahnya tidak berlangsung lama. Tablet itu kembali diam tanpa bergerak. Mengepalkan giginya, Bai Siner dengan panik melepaskan energi spiritual di tubuhnya. Saat cahaya terus-menerus menyebar, itu telah menyelimuti tablet itu. Klan Fin segera menyadari keributannya, jadi mereka memfokuskan serangan mereka padanya, tetapi mereka sepenuhnya diblokir oleh para ahli di sekitarnya. Bangun, cepat. Bai Siner menggigit bibirnya saat dia terus-menerus mengedarkan sutra roh agung untuk mencoba menghubungi kehendak leluhur roh agung. Namun, dia gagal, karena tidak ada reaksi yang datang darinya. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, Bai Siner membuka matanya pada akhirnya dengan ketidakbahagiaan memenuhi matanya sebelum melihat ke altar dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah menaiki altar adalah satu-satunya cara untuk membangunkan kehendak leluhur? Tapi dia pasti akan dihalangi oleh klan Fin karena itu, dan jika klan Fin berhasil membangunkan altar dan membangunkan jiwa Raja Langit, maka itu akan merepotkan mereka. Nona Siner, kamu gagal, seorang pria bertubuh tegap mendekat dan bertanya dengan prihatin. Mengangguk kepalanya, Bai Siner dengan lembut berkata, ini sulit bagi kalian. Ketika orang itu melihat senyum lembut Bai Siner, matanya langsung tersentak. Nona Siner, jangan cemas, tunggu kami untuk mengirim Anda ke altar. Anda pasti akan dapat membangunkan kehendak leluhur roh agung saat itu. Adapun mereka, jangan khawatir tentang itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu capai, belum lagi mereka. Dia secara alami berarti kelompok Luoli, karena mereka tahu bahwa Luoli adalah ancaman terbesar bagi Bai Siner sendiri. Bai Siner dengan lembut tersenyum, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kita harus lebih berhati-hati terhadap Luoli. Saat dia berbicara, tatapannya melihat ke arah pesta Luoli sebelum mata mereka tiba-tiba menyipit ketika mereka melihat Luoli tiba-tiba duduk. Merasakan tatapan Bai Siner, Luoli dengan lembut mengangkat kepalanya dan tatapannya bertautan dengan Bai Siner sebelum mereka dengan cepat membuang muka. Menarik kembali matanya, Bai Siner menyipitkan matanya. Apakah Luoli juga berniat untuk berkomunikasi dengan kehendak leluhur roh agung? Tapi senyum yang dalam muncul di wajahnya ketika dia memikirkan itu. Dia tahu bahwa Luoli baru saja ditetapkan sebagai kuasa Holy Maiden oleh Celestial Qian. Dia tidak pernah berkultivasi di klan roh kuno. Jadi sebagai seseorang yang tidak memiliki pengalaman berkultivasi di klan roh kuno, itu hanya angan-angan baginya untuk berkomunikasi dengan leluhur roh agung. Luoli, bisakah kamu melakukannya? Wen Qingxuan dengan cemas bertanya dari sisinya. Ketika dia melihat bagaimana Bai Siner gagal, dia tahu betapa sulitnya berkomunikasi dengan kehendak leluhur roh agung. Bagaimanapun, Bai Siner setidaknya telah mengembangkan sutra roh agung, sementara Luoli tidak pernah mempelajari kemampuan surgawi atau teknik kultivasi dari klan roh kuno. Luoli tersenyum. Apakah kamu tahu mengapa Celestial Qian begitu percaya diri padaku dan merasa bahwa aku bisa mendapatkan cahaya penyaluran roh kuno? Wen Qingxuan menggelengkan kepalanya. Luoli terkekeh sambil menjawab, itu karena aku telah mengolah tubuh surgawi Luo Shen. Wen Qingxuan bahkan lebih bingung. Apa hubungan tubuh surgawi Luo Shen dengan klan roh kuno? Mengangkat wajahnya, Luoli melihat ke altar kuno. Celestial Qian pernah mengatakan bahwa di zaman kuno, leluhur roh agung ini adalah seorang pria yang tergila-gila dengan cinta. Dengan siapa dia tergila-gila? Lingxi tampaknya sedikit memahami sesuatu. Sambil tersenyum licik, Luoli menjawab, dia tergila-gila dengan pemilik terakhir badan surgawi Luo Shen, yang kebetulan oleh leluhurku, Luo Shen. Saya mengerti sekarang, Anda mencoba menggunakan skema memikat kecantikan, tidak tunggu. Maksud saya skema tubuh celestial kecantikan untuk membangunkan kehendak leluhur roh agung. Wen Qingxuan bertepuk tangan dan berseru kaget. Mengedipkan matanya, Luoli dengan main-main berkata, untuk cahaya penyaluran roh kuno, aku khawatir aku harus sedikit mengorbankan keindahan leluhurku. Wen Qingxuan dan yang lainnya saling bertukar pandang, bisakah itu bekerja? Luoli tidak berbicara lagi, tapi tangannya menyatu dengan cahaya tak terbatas yang menyapu dari belakangnya. Cahaya spiritual langsung menutupi langit dan bumi dengan siluet cantik yang terbentuk di belakangnya. Tubuh surgawi Luo Shen, tubuh surgawi berdaulat yang paling indah di dunia 1000 besar. Kilau spiritual berkembang di antara langit dan bumi sebelum sosok anggun itu muncul di medan perang. Pada saat itu,
Semua orang di medan perang tercengang dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah benda surgawi berdaulat yang cantik itu dengan keheranan di mata mereka. Berdiri di depan tubuh surgawi Luo Shen, siluet Luo Li juga memancarkan cahaya spiritual yang menyelimuti dirinya. Itu seperti sungai perak yang berkibar bersama angin yang mengangkat roknya juga. Itu membuatnya terlihat sangat menakjubkan. Luo Li terlihat sangat cantik, Wen Qingxuan memuji. Pada saat ini, Luo Li tampak seperti cerminan tubuh surgawi Luo Shen dengan wajahnya yang berkilauan. Bahkan pupil matanya yang seperti kaca terlihat lebih transparan. Kecantikannya langsung menekan seluruh medan perang, bahkan Wen Qingxuan dan Bai Siner terlihat membosankan dibandingkan saat ini. Betapa indahnya, para ahli di sekitar Bai Siner memandang Luo Li dengan tatapan mabuk saat mereka berseru. Senyum di wajah Bai Siner menegang saat dia melihat sekilas siluet cantik itu sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, tubuh surgawi Luo Shen. Sebagai gadis suci semu dari klan Roh Kuno, dia langsung mengenalinya dengan pandangan sekilas. Tubuh surgawi Luo Li adalah yang paling bergema di seluruh dunia 1000 besar karena keindahannya, tubuh surgawi Luo Shen. Hanya karena itu adalah tubuh surgawi berdaulat yang paling indah dari dunia 1000 besar. Itu memiliki kekuatan yang besar dan entah berapa banyak gadis yang bermimpi untuk mengolahnya, dan Bai Siner adalah salah satu dari mereka juga. Jadi ketika dia melihat bahwa Luo Li telah mengolah tubuh surgawi Luo Shen, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu. Jika dia bisa mengolah badan surgawi berdaulat semacam itu, dia pasti akan menjadi salah satu tokoh paling mempesona dalam waktu dekat dari dunia 1000 besar. Tapi apa yang dia coba lakukan dengan mengeluarkannya? Tak lama setelah itu, Bai Siner merajut alisnya sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia masih tidak tahu tentang masalah antara leluhur Roh Agung dan Luo Shen. Tapi menghadapi tatapan sekitarnya, Luo Li telah mengabaikan mereka dan secara bertahap menghubungkan dirinya dengan tubuh surgawi Luo Shen. Setelah itu, tubuh surgawi Luo Shen meledak dengan segudang kaki berkilau. Saat cahaya spiritual menyebar, ia dengan cepat mendekati altar sebelum dituangkan ke pilar kuno. Ketika cahaya spiritual tubuh surgawi Luo Shen jatuh, pilar batu mulai bergetar hebat. Gemetar itu tidak sama dengan Bai Siner, itu lebih keras dan intens sebelum secara bertahap tumbuh lebih kuat. Ketika Bai Siner melihat adegan ini, hatinya tenggelam. Adegan ini telah keluar dari harapannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh surgawi Luo Li akan menyebabkan reaksi cepat dari pilar kuno. Nona Siner, apa yang harus kita lakukan? Para ahli di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Saat tatapannya berkedip, Bai Siner menghela nafas, sepertinya aku kalah dalam hal keterampilan. Dia menggigit bibirnya sambil terlihat sangat menyedihkan, menyebabkan para ahli di sekitarnya merasa sakit hati untuknya. Tak lama setelah itu, mereka berkata, jangan terburu-buru, pertama-tama kita dapat mengganggu mereka sementara Nona Siner menuju altar untuk membangunkan leluhur Roh Agung. Ada kilatan kegembiraan di matanya, tapi Bai Siner menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa membiarkan kalian mengambil risiko? Lingkungan Luo Li juga dipenuhi para ahli. Haha, itu hanya 2 penguasa bumi yang sempurna. Tidak ada yang perlu ditakuti. Pria yang sebelumnya berbicara dengan Bai Siner tertawa dengan suaranya yang penuh percaya diri, karena mereka memiliki total 4 penguasa bumi yang disempurnakan bersama mereka. Ayo pergi, dia jelas menikmati tatapan kagum yang datang dari Bai Siner. Jadi, dia melambaikan tangannya dan 3 penguasa bumi sempurna lainnya terbang keluar dan menuju ke arah Luo Li. Melihat siluet mereka, bibir Bai Siner terangkat sebelum dia melirik Luo Li, lalu berbalik dan terbang keluar. Wen Qingxuan dan yang lainnya juga merasakan 4 penguasa bumi sempurna datang ke arah mereka dan berteriak, hati-hati. Mereka mencari kematian. Long Xiang dengan dingin mendengus saat dia terbang keluar. Seekor naga gajah meraung di sekelilingnya sambil membawa kekuatan yang menakutkan dan menyerbu ke-4 penguasa bumi yang disempurnakan. Wen Ziyu juga dengan cepat menindaklanjuti dan kilau spiritual muncul dari dalam lengan Lingxi sebelum arai spiritual yang kuat perlahan terbentuk. Sementara Lingxi dan yang lainnya pergi untuk menghalangi ke-4 penguasa bumi yang disempurnakan itu, Luo Li tidak terganggu karena hal ini. Dia fokus mengendalikan tubuh surgawi Luo Shen. Riak dari tubuh surgawi Luo Shen telah mengalir ke pilar yang terus bergetar. Gemetar itu semakin kuat, dan beberapa menit kemudian,
Gemetar itu berhenti, menonton adegan ini. Bai Siner, yang sedang berjalan, langsung bersuka cita. Tetapi bahkan sebelum kegembiraan muncul di wajahnya, dia melihat seberkas cahaya kuno yang tak terbatas membubung ke langit. Cahaya telah mengembun dan membentuk siluet yang secara kasar terlihat seperti setengah baya dengan fitur wajah tegas. Meskipun dia tidak memiliki penampilan heroik, dia memiliki aura yang berubah-ubah di sekelilingnya. Ketika dia muncul, dia melihat tubuh surgawi Luosen sebelum kerinduan muncul di matanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, saya bisa melihat tubuh surgawi Luosen lagi. Meskipun tatapannya tertuju pada tubuh surgawi Luosen, sosok di dalam hatinya adalah sosok yang jauh dari ingatannya. Melihat siluet itu, suara Luoli terdengar. Roh Agung Senior, salah satu dari 4 lapisan pagoda Sein hilang. Tolong beri kami bantuan Anda untuk memusnahkan iblis. Siluet leluhur Roh Agung muncul di hadapan Luoli dari altar dan melihat yang terakhir, sebelum ekspresinya langsung berubah lembut. Apa hubunganmu dengan Luosen? Dia leluhurku, Luoli dengan hormat menjawab. Tidak heran mengapa penampilanmu sangat mirip. Leluhur Roh Agung tersenyum dengan tatapan terpaku pada wajah Luoli dengan emosi yang dalam di matanya. Tapi Luoli tahu itu bukan untuknya, tapi leluhurnya, Luosen. Aku tidak pernah menyangka bahwa tidurku akan terbangun suatu hari nanti, dan orang yang membangunkanku dari tidurku adalah keturunannya. Dia selalu mengatakan bahwa kita tidak ditakdirkan, tetapi sepertinya tidak seperti itu. Leluhur Roh Agung dengan lembut tersenyum. Luoli dalam hati menjulurkan lidahnya. Sepertinya ini adalah salah satu pengejar leluhurnya, dan dia bahkan gagal. Tapi untungnya, kehendak leluhur Roh Agung tidak terlalu mengenang masa lalu. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ketika dia melihat klan Vien memenuhi altar, wajahnya tenggelam. Kehendak leluhur tombak telah dihancurkan, dan salah satu dari 4 lapisan pagoda Sein telah jatuh. Tatapan leluhur Roh Agung berkedip saat dia berhenti sebentar sebelum dia berseru dengan kaget, fragmen jiwa Raja Langit Vampir Darah telah dihancurkan. Sarana pagoda Gezer itu sangat bersih. Ketika Luoli mendengar itu, hatinya bergetar. Fragmen jiwa Raja Langit Vampir Darah pada tingkat leluhur pagoda dihancurkan. Itu seharusnya dilakukan oleh Mu Chen, meskipun dia tidak tahu informasi yang tepat. Itulah yang telah ditentukan Luoli dengan intuisinya sebagai seorang wanita. Itu seharusnya dilakukan oleh Mu Chen. Kamu, gadis, telah membangunkanku tepat waktu. Kalau tidak, jika pecahan jiwa dari Raja Langit dibebaskan, bahkan aku akan berbagi hasil yang sama dengan leluhur tombak. Leluhur Roh Agung tersenyum ke arah Luoli. Di antara 4 leluhur, dia adalah orang dengan cedera paling substansial. Dengan demikian, keinginannya juga yang terlemah. Jika jiwa Raja Langit dari lapisannya dibebaskan, tidak mungkin baginya untuk melakukannya seperti leluhur pagoda dan menghapus jiwa itu. Leluhur Roh Agung mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk bagian tengah alis Luoli. Cahaya berkembang dari ujung jarinya dan mengalir ke alis yang terakhir. Saat cahaya spiritual mengalir masuk, Luoli merasakan tubuhnya gemetar saat energi spiritual besar meraung di dalam tubuhnya, namun, energi itu bukanlah miliknya. Bantu aku membersihkan area ini. Leluhur Roh Agung melirik Luoli dalam-dalam dan mengenang bangkit di matanya sekali lagi. Setelah itu, tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Mengangguk kepalanya, Luoli muncul di bahu tubuh surgawi Luosen dan dengan dingin menatap medan perang yang kacau sebelum mengangkat tangannya. Garis cahaya terbang keluar dari ujung jari tubuh surgawi Luosen dan meluas. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sungai perak yang panjangnya beberapa meter, memancarkan energi spiritual yang tak terbatas. Sungai perak melonjak saat diacungkan dan mengirim 4 penguasa bumi sempurna yang bertarung melawan Long Xiang, Wen Ziyu dan yang lainnya terbang sambil muntah darah. Wajah mereka sekarang tertutup ketakutan. Namun, Luoli tidak lagi memperhatikan mereka. Kakinya mengetuk dan sungai perak mulai mendatangkan malapetaka di medan perang. Seketika, para ahli dari klan Vien itu langsung terkorosi oleh sungai perak, berubah menjadi abu, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Pertempuran yang awalnya dalam kebuntuan mulai berubah dengan klan Vien kalah. Pada akhirnya, mereka tidak bisa lagi menahan rasa takut mereka dan mulai melarikan diri. Sementara para ahli dari dunia 1000 besar menerima dorongan moral yang besar saat mereka menyerang. Di bawah altar, Bai Siner berhenti dan menggigit bibir merahnya sambil mengepalkan tangannya.
Dia tahu bahwa dia telah gagal dalam pertempuran ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan teknik kebangkitan klan roh kuno, dia masih tidak bisa membangunkan leluhur roh agung. Di sisi lain, yang terakhir hanya merasakan tubuh surgawi yang berdaulat Luoli dan terbangun dengan sangat cepat. Melihat medan perang yang sedang dibersihkan dengan cepat, Luoli merasa lega, karena dia bisa merasakan bahwa energi spiritual besar di tubuhnya dengan cepat menghilang. Ketika untayan terakhir energi spiritual menghilang, mata Luoli berbinar pada saat itu, ada sepotong informasi besar dan kuno yang mengalir ke dalam pikirannya. Jadi ini adalah cahaya roh penyalur kuno. Mu Chen diam-diam duduk di dalam pagoda compang camping di depan matanya tiba-tiba terbuka dengan kilau mengkristal intens berseri-seri, bersama dengan pagoda transparan yang terbang keluar. Pagoda surgawi terus berputar di depan Mu Chen sambil berkembang. Kemudian turun dari langit, menyelimuti Mu Chen dan kehendak leluhur pagoda di dalamnya. Saat kilau mengkristal menyebar di pagoda, Mu Chen dengan tidak sabar mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding pagoda. Pada saat ini, ada 8 potret di dinding pagoda. 8 potret itu tampak seram dan memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Bahkan orang biasa yang melihatnya akan dirusak oleh aura yang tidak menyenangkan. Namun, ketika Mu Chen melihat 8 potret jahat, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah pagoda 8 divisi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak berani mempercayainya, karena itu adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi dari dunia 1000 besar. Belum lagi penguasa bumi yang disempurnakan, bahkan penguasa surgawi suci akan tertarik dengan kemampuan surgawi seperti itu. Menatap 8 potret menyeramkan di dinding, kilau spiritual menyembur keluar dari potret, dan setelah itu, 8 potret segera terbang dari dinding sebelum mereka mengembun dan melayang di langit, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini, senyum muncul di bibir Mu Chen. Menurut perkiraannya, jika dia bertemu kembali dengan Si Tianyu, selama dia berhasil menjebak yang terakhir ke dalam pagoda surgawi, Si Tianyu pasti akan mati saat pagoda 8 divisi diaktifkan. Adapun Xuan Luo dan Mo Xin, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan di dalam pagoda. Kekuatan 8 pelindung dapat menekan ahli manapun di bawah alam penguasa surgawi. Saat ini, Mu Chen memiliki 2 kemampuan surgawi tiada bandingan yang paling kuat di dunia 1000 besar. Jadi kemampuan bertarungnya tidak diragukan lagi adalah numero 1 di bawah alam penguasa surgawi. Benar-benar pagoda surgawi, keilahian itu benar-benar tiada taranya. Kalau tidak, saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk mengendalikan mereka. Leluhur pagoda tersenyum dari samping. Bahan yang digunakan untuk pagoda 8 divisi adalah raja asli, dan mereka sangat ganas. Jika bukan karena Mu Chen memiliki pagoda surgawi, yang tidak dapat dinodai dengan kejahatan, bersama dengan kekuatan penyegelannya, dia mungkin harus menghabiskan beberapa tahun untuk memelihara inti pagoda sebelum dia bisa memasukkannya ke dalam pagodanya. Mu Chen juga menganggukkan kepalanya. Ketika pagoda 8 divisi melepaskan kekuatannya, dia bisa merasakan kekuatan yang ganas dan tidak menyenangkan. Jika bukan karena pagoda surgawi yang mengendalikan mereka, dia mungkin tidak akan melakukannya dengan mudah. Jelas, bahkan jika orang biasa melihat kemampuan surgawi yang tak tertandingi ini, mereka tidak dapat mengolahnya. Jika mereka memaksanya, mereka mungkin membawa bencana pada diri mereka sendiri. Terima kasih, senior. Mu Chen memandang leluhur pagoda dan berkata dengan jujur. Jika bukan karena yang terakhir menyukainya, dia mungkin benar-benar tidak memiliki nasib dengan pagoda 8 divisi. Leluhur pagoda menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan mata menyipit. Orang tua ini harus berterima kasih padamu karena bisa membiarkan kemampuan surgawiku yang tak tertandingi ini diturunkan. Mu Chen tersenyum tetapi tidak mengucapkan kata-kata emosional lagi. Dia memiliki rasa hormat yang lebih dalam untuk leluhur pagoda di dalam hatinya. Benar, senior, bagaimana dengan pagoda 4 Sein sekarang? Mu Chen tiba-tiba teringat Luoli dan bertanya. Selain leluhur tombak gagal, 2 lapisan lainnya masih terpelihara dengan baik. Pagoda 4 Sein praktis telah stabil sekarang, dan fragmen jiwa Raja Langit yang melarikan diri dari leluhur tombak juga tidak akan dapat melarikan diri. Cepat atau lambat, dia akan benar-benar terhapus oleh energi pagoda 4 orang suci. Leluhur pagoda tersenyum. Sepertinya bahaya kali ini telah teratasi.
Mu Chen merasa lega dengan ini, itu berarti lapisan Luoli pasti telah memperoleh kemenangan. Namun, dia tidak tahu apakah cahaya penyaluran roh kuno telah jatuh ke tangan Luoli. Saat pikiran beredar di hati Mu Chen, leluhur pagoda mengangkat kepalanya dan melihat pagoda yang compang camping. Setelah keheningan singkat, dia tersenyum. Masih ada beberapa energi spiritual yang tersisa di pagoda ini, biarkan orang tua ini memberimu hadiah kecil. Saat dia berbicara, leluhur pagoda melambaikan tangannya dan cahaya spiritual yang menyilaukan berkumpul di pagoda yang tampak realistis. Cahaya spiritual bersiul, ketika menyentuh kepala Mu Chen, itu diubah menjadi energi spiritual dan langsung dituangkan ke tubuh Mu Chen. Ketika energi spiritual muncul, Mu Chen tahu bahwa itu adalah niat dari leluhur pagoda, karena yang terakhir mencoba untuk menuangkan energi yang tersisa dari pagoda ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya sedikit lagi. Saat cahaya spiritual mengalir ke tubuh Mu Chen, pagoda yang compang camping dengan cepat meredup. Tubuh Mu Chen memancarkan cahaya yang mirip dengan kristal, dagingnya juga berubah sedikit berkilauan dari energi spiritual yang tak terbatas. Dagingnya juga mulai mengeluarkan aroma yang tidak biasa, itu dari kotoran di tubuhnya yang dibersihkan dan aroma dari tidak memiliki kontaminasi. Saat cahaya spiritual menyapu, Mu Chen membuka matanya sekali lagi dan menyadari bahwa pagoda juga telah meredup dengan retakan yang merayap di dinding. Siluet pagoda leluhur juga mulai memudar, karena energinya sedang habis. Mu Chen sedikit merasakan kilau dari dagingnya dan energi spiritual yang kuat mengalir melalui nadinya. Penguasa bumi yang disempurnakan semu, Mu Chen merasakannya dan tahu kondisinya saat ini, tapi dia tidak membuat langkah terakhir itu dan menerobos ke alam penguasa bumi yang sempurna, yang membuatnya merasa lega. Orang tua ini telah menggunakan sisa energinya untuk memperbaiki tubuh fisikmu. Adapun apa yang tersisa, saya menuangkannya ke dalam tubuh Anda dan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda ke alam penguasa bumi yang disempurnakan semu. Aku tidak membantumu menerobos. Leluhur pagoda tersenyum. Orang tua ini tahu ambisimu, dan di masa depan, kamu bahkan mungkin melampaui orang tua ini, jadi bagaimana saya bisa memaksa pertumbuhan Anda dan meninggalkan bahaya tersembunyi? Menggaruk kepalanya, Mu Chen dengan canggung tersenyum. Dia benar-benar sedikit khawatir bahwa leluhur pagoda akan mengangkatnya ke alam penguasa bumi yang sempurna karena momen kegembiraan. Jika itu terjadi, mungkin dia bisa mendapatkan kekuatan besar. Tapi itu bukan hal yang baik dalam jangka panjang. Jalur kultivasi mengharuskan seseorang untuk bergerak selangkah demi selangkah. Mu Chen berbakat, dan kecepatan kultivasinya tidak lambat. Dengan demikian, dia tidak membutuhkan peningkatan yang begitu kuat. Yang dia butuhkan hanyalah agar kultivasinya meningkat dengan lancar. Dengan fondasi yang kokoh, hanya dengan begitu dia dapat memiliki kesempatan untuk melakukan upaya di alam penguasa surgawi, atau bahkan alam penguasa surgawi suci. Jika itu penguasa bumi yang disempurnakan semu, yang harus saya lakukan adalah membuat beberapa penyesuaian sebelum mengambil pelet roh kudus untuk menerobos dengan sempurna. Mu Chen merenung dalam hatinya. Baiklah, orang tua ini praktis telah memberikan segalanya untukmu. Leluhur pagoda bertepuk tangan dan menggoda setelah Mu Chen pulih. Mu Chen berdiri dan membungkuk dengan tulus ke arah leluhur pagoda. Setelah bertahun-tahun, pagoda leluhur adalah satu-satunya dari klan Buddha kuno yang dia hormati. Namun, pagoda leluhur tidak menjadi rendah hati dengan Mu Chen, tetapi menerima busur Mu Chen. Dalam hal garis keturunan, dia bisa dianggap sebagai leluhur Mu Chen, jadi dia secara alami mampu menerima busur yang terakhir. Mu Chen, ya, Mu Chen dengan hormat menjawab. Leluhur pagoda menatapnya lama sebelum dia perlahan berkata, terlepas dari dendam yang Anda miliki dengan klan Buddha kuno, darah klan mengalir di dalam tubuh Anda. Saya harap Anda dapat berjanji kepada saya bahwa jika klan Buddha kuno menghadapi bahaya dimusnahkan, Anda akan melakukan apa yang Anda bisa untuk membantu mereka. Mu Chen tercengang karena dia hanya penguasa bumi yang disempurnakan semu sekarang. Sebelum klan Buddha kuno, dia mirip dengan seekor semut. Tetapi leluhur pagoda benar-benar mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Emosi yang rumit muncul di hatinya saat dia melihat mata lelaki tua itu yang menyimpan harapan dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Melihat bahwa Mu Chen telah setuju, leluhur pagoda memiliki senyum lega di wajahnya. Di sisi lain,
Tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi dan batu-batu terus berjatuhan dari pagoda, berada di ambang kehancuran. Orang tua ini akan mengirimmu keluar, adapun misi untuk melindungi pagoda 4 Sein, kalian semua telah melakukannya dengan baik. Leluhur pagoda melambaikan tangannya dan seberkas cahaya spiritual menyelimuti Mu Chen. Itu menyebabkan ruang terdistorsi dan segera melahapnya. Seiring dengan keberangkatan Mu Chen, pagoda runtuh dengan batu jatuh. Pagoda ini yang pernah menyebabkan getaran di dunia 1000 besar telah menjadi reruntuhan. Saat kilau spiritual menghilang, keributan bergema dari sekitarnya. Menyapu pandangannya, dia melihat bahwa dia sebenarnya keluar dari pagoda 4 Sein sekarang. Ada juga banyak siluet di sekelilingnya yang telah dikirim keluar dari 4 Sein pagoda juga. Mu Chen, suara renyah bergema. Jadi Mu Chen mengangkat kepalanya dengan senyum muncul di wajahnya ketika dia melihat pesta Wen Qingxuan dan Luo Li datang ke arahnya. Bagaimana itu? Mu Chen menatap Luo Li saat dia bertanya dengan prihatin. Untungnya, saya tidak gagal. Luo Li dengan lembut tersenyum, penampilannya mengejutkan Mu Chen. Bagaimana denganmu? Mengulurkan tangannya, Mu Chen meraih tangan Luo Li dan menyeringai, kami adalah pemenang terbesar kali ini. Xuan Luo dan Mo Xin melihat ke arah Mu Chen dengan tatapan gelap sebelum bertukar pandang dan bergumam pada diri mereka sendiri dengan suara menakutkan, pemenang, bicara tentang itu jika kamu bisa membiarkan benua abis suci hidup-hidup. Saat mereka berbicara, jimat giok muncul di tangan mereka dan mereka menghancurkannya. Cahaya spiritual menyembur keluar dan menyelimuti mereka berdua sebelum siluet mereka menghilang dengan cepat. Karena misi 4 Sein Pagoda berakhir, perjalanan mereka di jurang suci primordial juga telah berakhir, jadi orang-orang mulai pergi. Namun, beberapa yang tidak berhasil mendapatkan banyak dari perjalanan ini mencoba memahami beberapa saat terakhir untuk mencari-cari dan melihat apakah mereka dapat menemukan keberuntungan mereka. Adapun pesta Mu Chen, yang mendapat panen berlimpah, mereka tidak terus tinggal di jurang suci primordial, mereka menghancurkan jimat mereka dan meninggalkan jurang suci. Di sudut benua jurang suci, ruang terdistorsi dan beberapa siluet muncul. Mereka melihat ke langit yang gelap dan tidak bisa menahan perasaan lega. Jurang suci primordial mirip dengan penjara kuno yang membuat mereka merasa tertekan saat berada di dalamnya. Ayo pergi ke kota abis suci dulu, Mu Chen melambaikan tangannya. Celestial Qi Yan masih menunggu kabar baik Luo Li. Semua orang menganggukkan kepala. Dibandingkan dengan jurang suci primordial, yang dipenuhi dengan bahaya, berada di kota abis suci membuat mereka merasa santai. Setelah semua orang melepaskan kecepatan mereka dan pergi, mereka melanjutkan selama beberapa jam sebelum langit berangsur-angsur cerah dan garis besar kota besar dapat terlihat secara bertahap. Ada seberkas cahaya yang terus-menerus melintas juga, bergerak dari segala arah sebelum mereka mendarat di gerbang kota. Seluruh kota ramai dengan vitalitas. Saat vitalitas berkembang, dibandingkan dengan jurang suci yang sunyi dan tertutup reruntuhan, pemandangan ini membuat kelompok Mu Chen merasa santai. Saling bertukar pandang, mereka tersenyum sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh di dekat gerbang kota, lalu mereka memasuki kota abis suci sekali lagi. Kota itu masih berkembang seperti biasanya, dengan orang-orang yang hilir mudik. Namun, Mu Chen bisa merasakan bahwa ada rasa yang aneh, karena banyak dari mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah lain dengan tatapan rumit. Dengan demikian, kelompok Mu Chen juga penasaran mengangkat kepala mereka. Ketika mereka melihat plakat pembunuh iblis yang berdiri di tengah kota, kaki mereka berhenti ketika mereka melihat bagian atas plakat itu. Bahkan ekspresi mereka menjadi menarik. Apa itu? Long Xiang menggosok matanya. Dia sepertinya melihat dua raja pembunuh iblis. Salah satunya adalah Mu Chen. Wen Qingxuan, Wen Ziyu dan yang lainnya juga terkejut menutupi wajah mereka. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba menoleh dan menatap Mu Chen. Kamu tidak bermaksud memberitahuku bahwa kamu adalah Mu Chen di dalamnya, kan? Mereka jelas apa yang diwakili oleh Raja Pembunuh Iblis. Itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida di Istana 1000 Besar. Mereka bahkan lebih tinggi dari tamu dan sesepuh. Menghadapi Raja Pembunuh Iblis, bahkan klan Wen mereka harus menjaga kesopanan dan rasa hormat mereka. Tatapan Luo Li menatap Mu Chen dengan keraguan di matanya juga. Mu Chen telah memperoleh token pembunuh iblisnya pada saat yang sama dengannya. Tapi dia masih pembunuh iblis tingkat rendah,
Jadi bagaimana Mu Chen tiba-tiba naik ke peringkat menakutkan dari Raja Pembunuh Iblis? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok wajahnya sambil tersenyum pahit sebelum menceritakan semuanya bagaimana dia membunuh Raja Langit Vampir Darah dan bahkan menyerap seutas jiwanya ke dalam token pembunuh iblisnya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka tercengang sebelum mereka tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan, "Itu berhasil?" Mengangkat bahu, Mu Chen menjawab, "Dari kelihatannya, sepertinya mungkin." Wen Qingxuan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Meskipun metode Mu Chen sedikit curang, tidak semua orang bisa meniru apa yang dia lakukan. Sama seperti bagaimana ada 4 fragmen jiwa dari 4 Raja Langit yang berbeda, tetapi hanya Mu Chen yang mencapai prestasi ini. Tapi, budidaya Mu Chen masih agak terlalu rendah. Kamu benar-benar telah menghancurkan sejarah Istana Seribu Besar. Istana Seribu Besar tidak pernah memiliki Raja Pembunuh Iblis yang lemah dalam sejarahnya. Wen Qingxuan menggoda. Mu Chen juga tak berdaya tersenyum. Pada saat itu, dia hanya mencoba untuk melihat apakah itu akan berhasil. Dia tidak pernah berharap bahwa itu benar-benar akan berhasil. Tapi kita masih harus melihat apakah Istana Seribu Besar mengenalinya, kata Luoli. Semua orang menganggukkan kepala. Jika Istana Seribu Besar tidak mengenalinya, maka gelar Mu Chen sebagai Raja Pembunuh Iblis mungkin akan dilucuti. Namun, Mu Chen tidak terlalu peduli tentang ini. Dia hanya ingin mencobanya, dan jika Istana Seribu Besar tidak mengenalinya, itu akan menyelamatkannya dari masalah. Sementara semua orang berbicara, mereka telah tiba di depan Paviliun Seribu Besar yang megah dan masuk. Paviliun Seribu Besar masih ramai seperti biasanya, tetapi Mu Chen samar-samar bisa mendengar bahwa semua orang sedang mendiskusikan Raja Pembunuh Iblis yang baru. Itu membuatnya sedikit tidak berdaya sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keingintahuannya akan menyebabkan keributan seperti itu, dan pasti ada banyak pembunuh iblis yang mencoba melihatnya, Raja Pembunuh Iblis yang baru. Haha, bukankah ini Raja Pembunuh Iblis kita yang baru? Ketika Mu Chen bermaksud untuk masuk dengan tenang, ledakan tawa menggoda terdengar, menyebabkan seluruh Paviliun Seribu Besar terdiam dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Mu Chen. Dia adalah Raja Pembunuh Iblis yang baru, Mu Chen. Kenapa dia hanya penguasa bumi yang disempurnakan semu? Bagaimana orang itu bisa menjadi Raja Pembunuh Iblis? Keheningan sejenak berhenti sebelum paviliun menjadi gempar dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke Mu Chen. Mereka semua curiga apakah gelarnya sebagai Raja Pembunuh Iblis itu nyata. Tiba-tiba menjadi titik fokus, Mu Chen melirik Celestial Qian, yang tersenyum masam. Dia kemudian membawa Luoli dan yang lainnya dan dengan tidak sopan bertanya, "Apakah kamu tidak menginginkan cahaya penyaluran roh kuno?" Mata Celestial Qian berbinar sebelum dia menatap Luoli dengan kegembiraan di wajahnya. "Kamu benar-benar berhasil." Meskipun dia tahu bahwa Luoli memiliki peluang bagus untuk berhasil, dia tidak yakin. Dengan demikian, wajah Celestial Qian diselimuti kegembiraan. Luoli tidak menjawab, tetapi menatap Mu Chen sambil tersenyum. "Baik, kalian berdua anak nakal mencoba menggertak orang tua ini." Melihat tatapan Luoli yang ingin membantu Mu Chen, Celestial Qian menjadi sedikit marah sebelum dia berbalik dan berteriak, "Kalian semua, diam." Dengan jejak tekanan milik penguasa surgawi yang memancar, seluruh Paviliun Seribu Besar menjadi sunyi, tidak peduli seberapa sombongnya mereka. Mereka hanya akan mengecilkan kepala mereka menghadap penguasa surgawi. Setelah menekan keributan, Celestial Qian menggosok tangannya dan terkekeh ke arah Luoli. Melihat tanggapannya, Luoli tersenyum sambil mengangguk. "Untungnya, saya tidak mengecewakan dan berhasil mendapatkan warisan leluhur roh agung." Celestial Qian merasa sangat lega. Klan roh kuno mereka telah diselimuti oleh masalah ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya, itu bisa diselesaikan. Karena itu masalahnya, ayo kita pergi, Luoli, ikuti orang tua ini ke klan roh kuno, dan mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi gadis suci dari klan roh kuno saya. Celestial Qian melambaikan tangannya saat dia berbicara. Mendengar bahwa Celestial Qian ingin membawanya ke klan roh kuno, bukankah itu berarti dia harus meninggalkan Mu Chen lagi? Itu menyebabkan dia tertegun sebentar, dan tepat ketika dia akan berbicara, tawa dingin terdengar dari Paviliun Seribu Besar. "Kau ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu?"
Semua orang di paviliun 1000 besar mengarahkan pandangan mereka ke sumber tawa dan melihat sekelompok orang masuk dengan aura ganas, dengan dua penguasa surgawi memimpin mereka, Hei Guang dan Mo Yin. Di belakang mereka, Xuan Luo dan Mo Xin mengikuti dengan mereka berdua menatap Mu Chen dengan tatapan sinis. Kedua penguasa surgawi juga memusatkan perhatian mereka pada Mu Chen sebelum mereka dengan cepat datang dan melepaskan tekanan penguasa surgawi mereka, yang membuat Mu Chen merasa sangat berat. Tatapan Mu Chen menjadi dingin, menatap Xuan Luo dan Mo Xin. Jelas, ini adalah sesuatu yang mereka berdua pikirkan. Dua tua yang tak tahu malu mencoba menggertak generasi yang lebih muda. Sosok tua berdiri di depan Mu Chen dan melawan tekanan penguasa surgawi yang datang dari Hei Guang dan Mo Xin. Itu jelas Celestial Qian. Qian, masalah ini menyangkut klan Buddha kuno kita, itu tidak ada hubungannya denganmu, Hei Guang berkata dengan ekspresi gelap. Penatua Mo Yin juga dengan menakutkan menatap Mu Chen saat dia berteriak, "Bocah, serahkan pagoda 8 divisi dengan patuh, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, jika tidak, kami akan membawamu kembali ke klan untuk dihukum." Mu Chen mengejek, "Kalian tidak bisa mendapatkan pengakuan leluhur pagoda, siapa yang bisa Anda salahkan karena gagal?" Mendengar kata-kata itu, wajah Xuan Luo dan Mo Xin menjadi sangat jelek. Penatua Mo Yin menjawab dengan suara serius, "Leluhur mencoba menghiburmu karena membunuh iblis, tapi pagoda 8 divisi itu bukan milikmu." Mo Yin, wajahmu sangat tebal. Jika leluhur pagoda itu tahu tentang ini, dia mungkin akan kembali dari kematian karena kemarahannya saja. Celestial Qian menghela nafas. Mendengar ejekan Celestial Qian, kelopak mata Elder Mo Yin berkedut sebelum dia melihat Celestial Qian dengan ekspresi gelap lalu perlahan berkata, "Qian, kamu berniat ikut campur dalam masalah ini. Mu Chen adalah seseorang yang saya bawa, jadi saya tidak bisa membiarkan kalian membawanya pergi." Celestial Qian mencibir saat dia berbicara tanpa ragu-ragu setelah mendengar suara Mo Yin. Mo Yin dan Hei Guang bertukar pandang sebelum cahaya dingin melintas di mata mereka. Hari ini, mereka harus membawa Mu Chen pergi, apapun yang terjadi, pagoda 8 divisi tidak bisa jatuh ke tangannya. Karena itu masalahnya. Aura penguasa surgawi tidak lagi disembunyikan, tetapi meledak, menyebabkan langit kota Abis Suci menjadi gelap. Kita berdua hanya bisa membawa orang berdosa pergi dengan paksa. Terima kasih telah menonton.